Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Kang Sukindawar. Sobat Kang Sukindawar semuanya, semoga tetap sehat dan semangat senantiasa dalam rahmat dan berkah karunia-Nya. Amin. Sobat Kang Sukindawar semuanya, Padukuhan Klegen dan Padukuhan Kroco yang lokasinya berdampingan, hampir sebagian besar warganya adalah pengrajin sabut kelapa. Dan inilah proses pembuatan kerajinan sabut kelapa. Simak video selengkapnya. Sobat Kang Sukindawar, sebagian besar masyarakat Padukuhan Kroco memiliki tanaman pohon kelapa di lahan pekarangannya. Dan inilah kelapa hasil panenan Kang Jumono. Kang Jumono ini memanjat dan memetik sendiri buah kelapanya. Dengan menggunakan alat sederhana berupa linggis, Kang Jumono ini melakukan pengupasan, memisahkan kelapa dari sabutnya. Sekalian sabut kelapa yang basah dan kering itu dipisahkan. Sabut kelapa yang kering itu kemudian dijemur agar betul-betul kering. Sabut kelapa yang kering nantinya akan dikemas, dimasukkan dalam wadah seperti halnya karung begitu. Kemudian nanti akan ditumpuk di kandang kayu sebagai stok atau persediaan kayu bakar. Sedangkan sabut kelapa yang masih basah itu dikumpulkan dan nantinya akan diproses melalui penggembutan. Proses penggembutan adalah proses di mana sabut kelapa itu ditekan-tekan atau dipukul-pukul dengan menggunakan alat, yakni palu yang besar atau bisa dikenal dengan nama bodem. Sobat Kang Sukindawar yang belum pernah melihat proses pengembutan sabut kelapa, mari kita lihat proses pengembutan sabut kelapa yang dilakukan oleh Yu Satinem. Dan Yu Satinem ini merupakan salah satu potret perempuan yang sangat hebat di Padukuhan Kroco, karena proses penggembutan sabut kelapa dalam skala besar atau banyak dengan menggunakan alat yang manual sederhana tentu membutuhkan tenaga yang sangat kuat, karena sudah menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari bagi Yu Satinem, sehingga Yu Satinem ini menjalaninya dengan penuh semangat, tidak ada rasa mengeluh sedikit pun. Sangat patut dicontoh keteladanan dari Yu Satinem ini. Selanjutnya, sabut kelapa yang telah selesai digembut tadi siap untuk direndam ke dalam air. Selanjutnya kita ikuti proses perendaman sabut kelapa ke dalam kolam yang berisi air oleh Yu Satinem. Agar sabut kelapa tidak mengambang di permukaan air, sabut kelapa tersebut diinjak-injak agar betul-betul masuk ke dalam air semuanya. Dan jika kolam rendaman itu belum penuh, tambahkan lagi, masukkan lagi sabut-sabut kelapa yang lainnya dan injak lagi hingga kolam rendaman itu penuh dengan sabut kelapa. Di dalam kolam rendaman ini bisa kita lihat juga, ternyata juga sudah terdapat rendaman sabut kelapa yang telah lama dan nanti siap diambil untuk dilanjutkan proses
penggembutan berikutnya untuk mendapatkan serat kelapa. Di Pedukuhan Kerco ini tanaman pohon kelapa itu sangat tumbuh subur dan buah kelapanya itu bagus-bagus atau besar-besar, sehingga sabut kelapanya pun juga besar-besar. Karena ada beberapa kolam rendaman yang kosong, artinya rendaman sabut kelapa yang lama itu sudah diangkat dan untuk diproses ke berikutnya, sehingga Yusati ini menggembut sabut kelapa cukup banyak untuk dimasukkan ke dalam kolam-kolam yang masih kosong. Sama seperti tadi, sabut kelapa yang sudah masuk itu diinjak-injak. Jika belum penuh, tambahkan lagi sabut kelapa dan injak-injak lagi sehingga kolam tersebut penuh dengan sabut kelapa. Sebagai penutupnya, siapkan pelepah daun kelapa, bisa itu yang masih basah ataupun yang sudah kering. Kemudian potonglah pelepah-pelepah daun kelapa tersebut sesuai dengan ukuran luasan rendaman sabut kelapa. Kemudian pelepah-pelepah daun kelapa tadi ditaruh di atas rendaman sabut kelapa untuk menutupi rendaman sabut kelapa. Setelah sabut kelapa yang direndam dan ditutupi dengan pelepah daun kelapa sehingga tertutup rapat, dilakukan kemudian adalah diinjak-injak kembali sehingga betul-betul madet. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ. Setelah ditutup rapat dengan pelepah daun kelapa, sudah diinjak-injak, masih ditindih dengan batu-batu besar. Dan proses perendaman sabut kelapa telah selesai. Sobat Kang Sugindawar bisa membayangkan dari proses penggembutan sabut kelapa tadi hingga proses perendaman sabut kelapa ke dalam kolam, betul-betul pekerjaan yang luar biasa, melelahkan. Ya, karena sudah menjadi kegiatan rutinitas warga sehingga pekerjaan yang berat tadi ringan dirasakan. Sobat Kang Sugindawar, inilah penampakan sabut kelapa yang sudah direndam cukup lama. Sabut kelapa yang sudah direndam lama di dalam kolam itu kemudian diangkat, diambil untuk disuwir-suwir kulit luarnya, kemudian dilakukan penggembutan lagi. Penggembutan yang dilakukan kali ini adalah untuk merontokkan atau memisahkan onggok atau kokopitnya dari serat kelapa. Ini kita lihat Yusati 6 sedang melakukan proses penggembutan sabut kelapa yang telah direndam untuk memisahkan onggok atau kokopitnya dari serat kelapa. Memang betul-betul membutuhkan tenaga yang ekstra luar biasa kuatnya. Ya, cukup banyak juga sekali angkat atau pengentasan sabut kelapa yang telah direndam untuk dilakukan penggembutan. Sobat Kang Sugindawar, mari kita lihat ke proses berikutnya, yaitu Yusati 6 ini sedang melakukan proses membersihkan serat kelapa dengan mengopiok-ngopiokkan sabut kelapa ke dalam air sehingga kotoran ataupun onggoknya itu betul-betul rontok sehingga serat kelapanya betul-betul sangat bersih. Karena membersihkannya harus satu persatu sehingga tetap harus dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Sekali lagi, ini kita lihat bersama proses membersihkan, mengopiok-ngopiokkan serat kelapa ke dalam air. Lanjut ke tahap berikutnya. Serat kelapa yang telah dibersihkan tadi dengan dicuci ke dalam air tentunya masih basah sehingga harus dikeringkan. Proses pengeringan serat kelapa ini sangat sederhana, yaitu dengan menjemur secara langsung terkena oleh sinar matahari.
Sekian dulu Sobat Kang Sukindawar semuanya, liputan terkait proses pembuatan kerajinan sabut kelapa bagian pertama. Insya Allah besok kita tampilkan proses pembuatan kerajinan sabut kelapa bagian yang kedua. Jangan lupa ikuti terus channelnya Kang Sukindawar. Berikan dukungan agar channelnya Kang Sukindawar terus berkembang.